mengenai peristiwa. Nah, sebelum memasuki materi, kalian tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan peristiwa? Peristiwa adalah kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Setiap orang pasti memiliki peristiwa atau kejadian atau momen-momen yang penting dalam hidupnya. Tentu saja, momen penting tersebut perlu selalu kita ingat. Masuk kepada materi pembahasan pertama, yaitu mengenai peristiwa masa lalu. Peristiwa tadi yang sudah saya jelaskan adalah kejadian yang pernah terjadi. Nah, sedangkan masa lalu itu adalah masa yang pernah terjadi atau masa yang pernah kita lewati. Jadi, peristiwa masa lalu adalah kejadian yang pernah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Peristiwa itu dibagi menjadi ada peristiwa menyenangkan dan peristiwa menyedihkan. Peristiwa menyenangkan yaitu seperti misalnya merayakan ulang tahun. Nah, kan ulang tahun itu hanya setahun sekali. Nah, untuk itu ulang tahun menjadi peristiwa yang sangat dinanti-nanti, dan juga ulang tahun itu kalau kita rayakan menjadi peristiwa yang sangat menyenangkan. Selanjutnya ada peristiwa menyedihkan. Peristiwa menyedihkan ini dapat berupa seperti mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi, peristiwa masa lalu hendaklah selalu kita kenang, tidak boleh kita lupakan, karena peristiwa yang terjadi di masa lalu itu berisi kenangan-kenangan yang pernah kita alami. Nah, tentu saja peristiwa tersebut dapat kita abadikan dan kita ceritakan kepada setiap orang. Biasanya kan peristiwa masa lalu kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita, misalnya ibu kita atau ayah kita menceritakan kepada kita peristiwa masa lalu kita seperti apa, atau kerabat atau saudara kita menceritakan kepada kita, atau bahkan teman kita yang menceritakan masa lalu mereka seperti apa. Selanjutnya urutan peristiwa penting. Nah, peristiwa itu adalah kejadian yang disusun secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya. Nah, untuk itu setiap peristiwa haruslah kita susun berdasarkan urutan peristiwa tersebut. Misalnya peristiwa saat kamu dilahirkan, kemudian beranjak umur kamu 1 tahun, 2 tahun, kemudian saat kamu mulai masuk sekolah TK, sampai seterusnya sampai kamu dewasa. Nah, peristiwa tersebut dapat kamu abadikan dalam bentuk cerita. Selanjutnya hubungan antar peristiwa. Setiap peristiwa pasti saling berkaitan. Peristiwa satu berkaitan dengan peristiwa lainnya. Untuk itu dikatakan setiap peristiwa pasti ada kaitan atau hubungannya. Selanjutnya, pengaruh peristiwa masa lalu. Tentu saja peristiwa masa lalu akan berpengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya. Pengaruh peristiwa masa lalu itu terbagi menjadi 2. Ada perilaku yang perlu dipertahankan dan ada perilaku yang perlu ditinggalkan. Perilaku yang perlu dipertahankan yaitu adalah perilaku terpuji. Misalnya, kita memiliki sikap sopan santun. Setiap kita ketemu orang yang lebih tua dari kita, kita selalu menyalaminya atau menyapanya. Nah, tentu saja perilaku tersebut perlu kita pertahankan. Nah, perilaku yang perlu ditinggalkan, misalnya perilaku jelek kita yaitu suka melawan kedua orang tua, atau kita sering ditegur oleh guru kita. Nah, tentu saja hal tersebut atau perilaku tersebut perlu kita tinggalkan karena itu suatu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi, peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah kita alami akan berpengaruh kepada diri kita. Karena apa? Jika dulunya kita merupakan sosok orang yang sangat baik, terpuji, sopan santun, maka kedepannya kita akan menjadi sosok orang tersebut, yaitu seperti orang yang sopan tadi, orang yang terpuji, dan orang yang menghormati orang yang lebih tua. Namun, jika dulu kita memiliki sifat yang tidak terpuji atau kita sering ditegur oleh orang tua kita atau kita sering ditegur oleh guru kita, nah, kita jadikan deh peristiwa yang telah kita alami tersebut menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri ke depannya. Oke adik-adik di rumah, selesai juga pembelajaran kita mengenai peristiwa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita mengetahui apa yang dimaksud dengan peristiwa, apa yang dimaksud dengan peristiwa masa lalu, kemudian urutan peristiwa, dan hubungan peristiwa, serta pengaruh peristiwa masa lalu. Nah, jadi adik-adik, untuk kalian di rumah, hendaklah peristiwa itu selalu kita kenang, jangan kita lupakan. Terus kita jadikan peristiwa masa lalu sebagai acuan kita dalam memperbaiki diri ke depannya. Kakak rasa cukup untuk video kali ini. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.